Halo semuanya, saya Dwi Septiana Nur Cahyani, NPM 2475279 dengan rekan saya. Saya Novili Nadine Putri dengan NPM 2475293 dengan rekan saya. Saya Putu Resi Raswati dengan NPM 2475294. Dalam perusahaan, siklus pengeluaran adalah proses pembelian barang atau jasa sampai pembayaran kepada pemasok. Dengan adanya teknologi informasi, proses ini bisa menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diawasi. Selanjutnya, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran itu meliputi permintaan pembelian, pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pembayaran kepada pemasok. Sebelum menggunakan teknologi, proses pengeluaran dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat membuat proses pencatatan itu menjadi lebih lambat, dokumennya jadi mudah hilang, dan juga rawan terjadi kesalahan pada pencatatannya. Dengan teknologi informasi, proses tersebut dilakukan secara otomatis. Beberapa contoh penggunaan teknologi yang dapat digunakan adalah formulir permintaan pembelian elektronik, barcode untuk penerimaan barang, pencocokan otomatis antara pesanan, penerimaan, dan faktur, serta pembayaran melalui internet banking. Lalu, terdapat perubahan pada permintaan pembelian. Dulu, permintaan pembelian itu dilakukan dengan formulir kertas atau secara manual. Sekarang, permintaan pembelian itu dapat dilakukan menggunakan sistem, yang dimana nantinya sistem yang akan mencatat barang apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan siapa yang menyetujuinya. Lalu, terdapat ancaman seperti permintaan fiktif dan pembelian yang tidak diperlukan. Bagaimana pengendaliannya? Gunakan permintaan elektronik, batas wewenang, dan pemeriksaan anggaran. Saat barang datang, bagian gudang dapat mencatat langsung penerimaan pesanan. Barang yang sudah diterima dapat dilakukan dicek melalui barcode. Terdapat ancaman yaitu barang tidak sesuai dengan pesanan. Dalam sistem, faktur dari pemasok dapat dicocokkan dengan pesanan pembelian dan bukti penerimaan barang. Proses ini disebut dengan three-way matching. Ancamannya dapat berupa faktur palsu, pembayaran ganda, atau salah mencatat utang. Dengan pengendalian menggunakan 3 dokumen, yaitu purchase order, bukti penerimaan, dan faktur. Lalu perubahan pada pembayaran. Pembayaran kepada pemasok itu dapat dilakukan melalui transfer bank atau rekening banking perusahaan. Sistem itu akan memproses pembayaran jika datanya sudah diproses lengkap dan sudah disetujui. Lalu terdapat ancaman pembayaran yang tidak sah atau salah transfer. Pengendaliannya, gunakan otoritas yang berlapis, validasi rekening pemasok, dan rekonsiliasi bank. Walaupun teknologi membantu perusahaan, teknologi juga membawa ancaman baru. Misalnya, orang yang tidak memiliki wewenang dapat keluar masuk sistem, mengubah data pemasok, dan juga memanipulasi dokumen digital. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perusahaan perlu menerapkan pengendalian teknologi informasi seperti penggunaan password, pembatasan hak akses, pemisahan tugas, pencatatan aktivitas pengguna, backup data, pemeriksaan laporan secara rutin. Jadi, kesimpulannya adalah teknologi informasi dapat mengubah siklus pengeluaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan ancaman yang muncul akibat penggunaan sistem digital. Karena itu, teknologi harus didukung oleh pengendalian internal yang baik. Sekian video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.